Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas matematika tentang perkalian dan pembagian 3 pecahan berturut-turut. Kali ini kita akan membahas matematika tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like, berikan komentar, serta bagikan ke teman-teman kalian ya, agar video ini bermanfaat untuk yang lain. Yuk kita masuk ke materi. Operasi hitung campuran pada pecahan. Di sini ada 6 pertanyaan tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Perlu kalian ketahui, ada sedikit catatan, yaitu dalam mengerjakan operasi hitung campuran, perhatikan kekuatan masing-masing tanda operasi, dari tanda kurung, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kalian kerjakan yaitu sebelah kiri dulu. Mana yang terkuat? Di antara paling kuat adalah tanda kurung dikerjakan. Urutan kedua yaitu perkalian dan pembagian. Mana di antara dua ini sebelah kiri, maka kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Selanjutnya baru kalian kerjakan penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi yang terkuat adalah tanda kurung, lalu perkalian dan pembagian yang sama-sama kuat, dan penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Agar lebih jelasnya, marilah kita sama-sama saksikan soal berikut dan perhatikan cara menjawabnya. Soal nomor 1, 3 dikali 1/3 ditambah 1/2. Kita tulis soalnya di sini. Nomor 1, 3 dikali 1/3 ditambah 1/2. Perhatikan baik-baik cara pengerjaannya dan atau cara jalannya. Nah, di sini 3, video sebelumnya kita sudah bahas untuk merubah ke pecahan biasa, yaitu menjadi 3/1 dikali 1/3 ditambah 1/2. Nah, di sini kita langsung tutup kurung dulu kita kerjakan. Mana kalau ada seperti ini nggak ada tutup kurung, maka kita buatkan saja tutup kurungnya. Mana yang paling kuat antara perkalian dan penjumlahan? Yang paling kuat adalah perkalian. Nah, kita tutup kurung dulu, kita kerjakan perkalian. 3 dikali 1 sama dengan 3 ingat, kalau perkalian penyebutnya tidak usah disamakan. Yang disamakan penyebutnya itu adalah pengurangan dan penjumlahan. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1/2. Nah, lanjut. Di sini kita samakan penyebutnya karena penjumlahan. Ingat, karena penjumlahan kita samakan penyebutnya. Kita tulis dulu di sini. Nah, perkalian yang sama antara 3 dan 2, hasil perkaliannya berapa? 6. Maka kita tulis 6. 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 dikali 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3, maka 3. Sekarang kita tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 6 ditambah 3 sama dengan 9/6. Masih bisa disederhanakan tidak? Nah, masih bisa. Kita bagi berapa? Bagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 9 dibagi 3 3. 6 dibagi 3 6 dibagi 3 2. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan, tapi kita rubah ke pecahan campuran karena pembilang lebih tinggi daripada nilai pembilang lebih tinggi daripada nilai penyebut. Sama dengan 3 dibagi 2 1, sisa 1/2. Maka kita sudah menemukan hasil
dari pertanyaan soal nomor 1. Sekarang kita lanjut pertanyaan soal nomor 2. 4/1/2 dikali 1/2 dikurang 1/2. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. 4/1/2 dikali 1/2 dikurang 1/2 sama dengan 4 dikali 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita rubah dulu ya pecahan campuran. Cara mengerjakannya kita buat ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. 4 dikali 2, 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 9. Maka 9/2. Kita salin dulu 1/2 dikurang 1/2. Lanjut. Nah, karena perkalian lebih kuat, maka kita kerjakan perkalian dulu. Kita tutup kurung. 9 dikali 1 9. 2 dikali 2 4 dikurang 1/2. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya karena ini adalah pengurangan bukan perkalian atau pembagian. Nah, di sini kita tulis perkalian dari hasil perkalian yang sama dari 4 dan 2 adalah berapa? 4. Maka kita tulis 4. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 9 sama dengan 9. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka kita tinggal kurangi. 9 dikurang 2 sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Dan 7/4. Bisakah disederhanakan 7/4? Tidak bisa. Maka kita rubah ke pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 7 dibagi 4 1, sisanya 3. Kita tulis 3/4. Alhamdulillah nomor 2 kita sudah bisa kita selesai kerjakan. Lanjut ke soal nomor 3. Kita tulis di sini. Pertanyaannya adalah 1/2/9 dikali tutup kurung 3/5 ditambah 2/3 buka kurung. Kita tulis dulu 1/2/9 dikali tutup kurung 3/5 ditambah 2/3 buka kurung sama dengan. Cara mengerjakan soal seperti ini, ingat, terlebih dahulu pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa dulu. Ini pecahan campuran berarti 9 dikali 1 ditambah 2. 9 kali 1 9 tambah 2 11. 11/9 dikali 3/5 ditambah 2/3. Nah, karena ini ada tutup kurung, maka kita tidak kerjakan yang kali, dahulukan yang ada tutup kurung dulu. Maka kita tulis 11/9 dikali, kita kerjakan yang ada tutup kurung dulu. Ya, yang paling terkuat itu adalah tutup kurung daripada pembagian ataupun pengurangan ataupun perkalian dan lain-lain. Nah, ini karena penjumlahan, maka dari itu kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Hasil perkalian yang sama dari 5 dan 3 adalah 15. Maka kita tulis ditambah 15. Ini belum selesai. 15 bagi 5 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Sama dengan 11/9 dikali 9 ditambah 10 sama dengan 19. Kita tulis, tidak perlu kita tulis tutup kurung. 15 penyebutnya sudah sama, kita tulis 15. Tidak usah dijumlahkan lagi. Sekarang kita langsung ke tinggal kita kalikan. Di sini kita coba kalikan di sini saja. 11 dikali 19. 11 kali 19 sama dengan
209 per 9 kali 15 sama dengan 135. Nah, ini kita sudah menemukan hasilnya, tapi kita sederhanakan bisa atau tidak? Sepertinya nggak bisa. Dibagi 2 ini ganjil, bagi 3 ini nggak bisa. Ini bisa. Oh, ini bisa, yang ini nggak bisa. Bagi 4 nggak bisa, 5, 7, 9 juga nggak bisa. Nah, kita tinggal rubah karena nggak bisa disederhanakan lagi, kita rubah ke pecahan campuran. 209 dibagi 135 sama dengan, nah berarti 1 sisanya 74. Hitung cepat saja ya, per 135. Kita sudah menemukan hasilnya. Lanjut kita soal nomor 4. Kita tulis di sini. Soal nomor 4 adalah 2/7 dibagi 4 ditambah 1/2. Kita tulis dulu 2/7 dibagi 4 ditambah 1/2 sama dengan, kita rubah ke pecahan campuran dulu, ke pecahan biasa dulu. Nah, 7 dikali 3 ditambah 2, 7 kali 3 21 tambah 2 23 per 7 dibagi, nah 4 ini kita rubah menjadi pecahan biasa 4/1. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan, ditambah 1/2. Nah, kalau ada seperti ini, kita dahulukan pembagian. Ingat, kalau dahulukan pembagian maka kita tutup kurung dulu. Nah, 23/7 dibagi 4/1. Kita tulis 23. Kalau ada pembagian video sebelumnya kita rubah ke perkalian, 23/7 dikali, terus ini kita balik 1/4 ditambah 1/2. Nah, kita tutup lagi, tutup kurung, sama dengan 23 dikali 1 23, terus per 7 dikali 4 sama dengan 28 ditambah 1/2. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ingat, penjumlahan kita samakan penyebutnya antara 28 dan 2. Ini mudah cara menyamakan penyebutnya karena di sini besar dan kecil, tinggal dibagi 2 bisa nih. Berarti penyebutnya adalah 28, ya kan? 28 dibagi 2, 28 dibagi 28 sama dengan 1. 1 kali 23 sama dengan 23. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dikali 1 sama dengan 14. Lanjut, kita jumlahkan. 23 karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan saja. 23 ditambah 14 sama dengan 37 per 28, tetap kita tulis 28. Bisakah disederhanakan? Dibagi 2 nggak bisa, 3 ini nggak bisa, ini juga nggak bisa, 4 nggak, 7 juga nggak bisa. Berarti langsung kita rubah ke pecahan campuran karena pembilang lebih besar. 37 dibagi 28 sama dengan 1, sisanya 9/28. Maka kita sudah temukan hasil nomor 4. Sekarang lanjut ke soal nomor 5. Soalnya adalah 6/7 dikurang 1/9 dibagi 2/9. Kita tulis di sini nomor 6/7 dikurang 1/9 dibagi 2/9 sama dengan. Nah, karena ini sudah menjadi pecahan biasa, maka langsung saja kita kerjakan yang mana. Ingat, yang mana yang kuat antara pengurangan dengan pembagian. Yang kuat adalah pembagian, maka kita langsung tutup kurung saja di sini. Tutup kurung, berarti 6/7 dikurang. Nah,
tutup kurung lagi. Ingat, kalau ada pembagian kita rubah ke perkalian, berarti 1/9 dikali. Nah ini langsung kita balik, 2/9 menjadi 9/2. Nah di bawahnya 6/7, kita tulis 6/7 dikurang. Nah 1 dikali 9 sama dengan 9/9 dikali 2 sama dengan 18. Sekarang kita tinggal mengurangi. Nah cara menguranginya adalah bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya bagaimana? Nah di sini agak susah, ini agak sulit. Nah cuma nanti kita jelaskan sama-sama ya. Di sini kita tulis dulu per kurang per. Cara menyamakan penyebut antara 7 dan 18, kalau memang agak sulit, kalian nggak bisa hasil dari ini, kita cari KPK gitu. KPK dari 7 dan kita coret-coretan di sini ya, 7 dan 18 KPK-nya berapa. Nah kita tulis KPK-nya 7, pohon faktor dulu kita buat ya. Pohon faktor 7 berarti nggak bisa, berarti tetap 7. Ingat, di pelajaran kelas 4 kalian sudah mempelajari KPK ya, KPK FPB. Sekarang kita cari 18, pohon faktor dari 18. Pohon faktor juga di kelas 3 sudah kalian pelajari. Bagi 2 9. Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 3, maka kita pindahkan. 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Nah kan? Sekarang KPK dari 7, KPK 7 dan 18 sama dengan di sini aja. Ingat, cara cari KPK adalah memilih KPK hasil yang sama dari pangkat yang besar dipilih dan semuanya diletakkan. Ya 7 dikali 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan di sini 7 dikali 2 dikali 3 pangkat 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. Sama dengan 7 kali 2, 7 kali 2 14, 14 dikali 9 126. Maka kita temukan hasilnya 126. Kita tulis 126. Sampai sini mengerti tidak? Karena ini materi pelajaran kelas 4. Lanjut, 126 dibagi 7. 126 dibagi 7. 126 dibagi 7. 126 dibagi 7, kita tulis coret-coretannya ya di sini ya. Di sini aja. 126 dibagi 7. Nah, 7 di sini kita tulis 7. Ini 1 ya. Ini 12 dulu ya. 12 bagi 7. Ini juga pelajaran kelas 3. 12 bagi 7. 12 dibagi 7 sama dengan 1. Kita tulis ini 7, kita kurangi, ini 6 turun. 12 dikurang 7 sama dengan 5 kan. Nah 56 dibagi 7 berapa? 56 dibagi 7 sama dengan 8. Benar nggak? 8 kan. 18 berarti 126 dibagi 7 18. 18 dikali 6. 18 dikali 6, kita tulis 18 dikali 6. 6 kali 8 berapa? 6 kali 8, 6 kali 6 36. 36 tambah 12 48 ya kan. 48, 8 simpan 4. 6 tambah 1 6. 6 kali 1 6 tambah 4 jadi 10. Kita tulis 10 berarti 108. Kita tulis di sini 108. Agak sulit memang. Nah, sekarang lanjut 126 dibagi 18. Kita tulis coret-coretan di sini 126 dibagi 18. Di sini, nah di sini kita tandain dulu. Mungkin di sini biar kalian mengerti nih. 126 dibagi 18. Nah, 126 dibagi 18 berarti langsung aja nih 126 dibagi 18 karena ini 12 nggak bisa langsung 126. Nah kalau kalian nggak ngerti di sini kalian bisa penjumlahan 18 tambah 18 sama dengan berapa sampai ketemu 26 ya. 18 tambah 18 8 tambah 8 sama dengan
16 simpan 1 36 ditambah 18 sampai ketemu 126. 8 tambah 6 4 simpan 1 54 tambah 18 di sini 12 1 6 7 tambah 18 10 8 kan simpan 1 7 8 9. Oke, sekarang 126 dibagi 18 barusan tadi kita sudah coret-coret di sini. Hasilnya adalah 7. 126 dibagi 18 7. 7 dikali 9. 7 dikali 9. 7 kali 9 berapa? 7 dikali 9 sama dengan 63. Maka kita tulis 63. Nah, di sini sekarang kita sudah menemukan hasilnya untuk menyamakan penyebutnya. Sekarang tinggal dikurangi. 108 dikurang 63. 108 dikurang 63. Kita tulis sini 108 dikurang 63 per 8 dikurang 3 sama dengan 5. 0 dikurang 6 kita pinjam 1 jadi 10. 10 kurang 6 sama dengan 4. Jadi 45. Nah, 45 per 126. Sekarang kita sederhanakan. Bisa nggak disederhanakan? Nah, cara menyederhanakannya adalah kita bagi berapa ya kira-kira? Kita bagi 3. Kita bagi 3. Oh iya, kita bagi 3 bisa nih. 45 dibagi 3. 45 dibagi 3 kita hitung cepat saja ya. 45 kita coret di sini. 45 dibagi 3. 3. Nah, 4 bagi 3 1 kita tulis 3. 5 1. Nah, 15 bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Ya kan? Nah, 0. Berarti 15. Kita tulis 15 per 126 bagi 3. 126 dibagi 3. Nah, 3 di sini 12 bagi 3 4. Kita tulis 4. 12 kita turun 6. 6 bagi 3 2. Nah, 0. Berarti 42. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Sepertinya bisa. Dibagi 3 lagi bisa. Nah, 15 bagi 3 ini bisa nih, nggak perlu coret-coretan. 15 bagi 3 sama dengan 5 per 42 dibagi 3 sama dengan 14. Nah, di sini sudah tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah 5 per 14. Lanjut kita ke nomor 7. Nomor 7 di sini aja kita pindahkan, kita kerjakan. Nomor 7 nomor 6 ya. Berarti tadi di sini nomor 5. Maaf, tadi sini nomor 5 ya. 6 per 7 ya. Sekarang kita nomor 6. Nomor 6 4 per 7 dibagi 3 per 5 ditambah 6 per 5 ditambah 2 per 9. Ini agak panjang ya. Kita kerjakan, hati-hati dulu kita kerjakan. Di sini 4 per 7 dibagi 3 per 5 ditambah 6 per 5 dikali 2 per 9 sama dengan. Nah, di sini ingat, kita langsung saja. Karena di sini pecahannya sama, pecahan biasa semua, jadi kita nggak usah ngerubah lagi. Langsung saja kita yang mana yang paling kuat antara pembagian, penjumlahan dan perkalian. Yang kuat adalah pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan yang sebelah kiri dulu pembagian dan kita tutup kurung perkalian. Nah, lanjut kita pembagian dulu. Ingat, kalau ada pembagian kita rubah ke perkalian. Berarti di sini dulu kita pindahkan 4 per 7 dikali 5 per 3. Ini terbalik ya, dibalik ya, dari 5 per 3 jadi 3 per 5 jadi 5 per 3. Tutup kurung ditambah tutup kurung 6 per 5 dikali 2 per 9. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan. Di sini saja 4 dikali 5 sama dengan 20 per 7 kali 3 21 ditambah 6 kali 2 sama dengan 12 per 5 kali 9 sama dengan 45. Nah, sekarang
karena penjumlahan kita harus samakan penyebutnya. Cara menyamakan KPK dari 21 dan 45 semakin sulit ya, cuman perhatikan baik-baik. Kita cari KPK dulu. Di sini KPK dari 21 dan 45. Kita tulis 21 sama dengan 45 sama dengan. Kita bikin poin faktor. 21 poin faktornya kita buat dibagi 2, nggak bisa bagi 3. 21 bagi 3 7. 7 udah nggak bisa dibagi lagi, berarti 3 kali 7. Sekarang poin faktor 45. Poin faktor 45 dibagi berapa? Bagi 2 nggak bisa karena ganjil, bagi 3. Kita tulis bagi 3. 45 bagi 3 sama dengan 15. Nah, kita bagi lagi masih bisa. Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 lagi. 3, 15 bagi 3 sama dengan 5. Maka kita sudah temukan, ambil yang ini ya. Nah, tadi kan diambil ini, sekarang ini pelajaran kelas 4 nih. Berarti 3 pangkat 3 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah KPK sama dengan, ingat 3 sama 3 samakan, cari yang terbesar. Berarti 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 5. Kita taruh semua yang lainnya. Kalau FPB yang terkecil, yang ini nggak usah ditaruh, tapi KPK. Langsung di sini 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 7 dikali 5 sama dengan 9 dikali 7 sama dengan berapa? 36, ya kan? 9 dikali 7, ya benar 36 dikali 5 sama dengan 315. Nah, sekarang kita sudah menemukan. Kita tulis sini ya. 315. Sekarang kita tinggal bagi. 315 dibagi 21 sama dengan 15. Hitung cepat. 15 kali 20. 15 kali 20 sama dengan 300. 315 dibagi 45 sama dengan 7. 7 dikali 12 sama dengan 84. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. 300 ditambah 84 berarti 384 per 315 sama dengan, kita sederhanakan, dibagi berapa kira-kira? Kayaknya dibagi 7. Nanti lambat laun kalian akan mengerti caranya menyederhanakan. Ini seperti dibagi 7. Nah, 384 dibagi 7. 384 dibagi 7 sama dengan 12 per 315 dibagi 7 sama dengan 45. Nah, 45 masih bisa disederhanakan enggak? Masih. Kita bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 per 45 dibagi 3 sama dengan 15. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya 4 per 15. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan 6 soal yang lumayan rumit. Tapi kalau kalian pelajari terus-menerus, lama-lama kalian bisa mengerti bagaimana caranya. Dengan materi ini kalian bisa memahami. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan bagikan ke teman-teman kalian ya, agar video ini bermanfaat untuk yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bagi yang belum mengerti, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.